Shalom pemirsa Mimbar Sola Gratia yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan di bawah tema pastikan diri sedang hidup dalam posisi Allah berkenan kepada kita. Pastikan diri sedang hidup dalam posisi Allah berkenan kepada kita. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dan kami siap belajar firman Tuhan. Beri kami pengertian dan biarlah kebenaran ini semua yang mendengar menerimanya sehingga dapat hidup dalam posisi Allah Engkau berkenan kepada kami semua. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pastikan diri sedang hidup dalam posisi Allah berkenan kepada kita adalah kewajiban bagi setiap pribadi kita masing-masing. Setelah itu, kita juga wajib memastikan bahwa semua anggota keluarga kita, komunitas kita, sedang hidup dalam posisi Allah sedang berkenan kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, hal pertama ketika Allah berkenan kepada kita, itu sesungguhnya saudara, kita sudah ada hidup dan tinggal di dalam zaman yang luar biasa, di dalam waktu-waktu yang luar biasa, hebat dan dahsyat. Ketika kita hidup dalam situasi ini, sesungguhnya kita sedang hidup di dalam waktu yang disebutkan oleh Alkitab adalah tahun rahmat Tuhan. Saudara, ketika Allah sedang berkenan kepada engkau dengan saya, maka segala yang dari Allah itu sudah menjadi sesuatu yang bebas bagi kita. Kita bisa nikmati, kita bisa ambil, kita bisa jalani, kita bisa menghidupinya. Dan saudara, lalu doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan tidak pernah terhalang oleh apapun. Ketika Allah sedang berkenan kepada kita, itu sesungguhnya kita ada hidup dalam posisi beruntung. Kalau istilah yang sering di YouTube atau video saya sering dengar tuh faktor X atau X faktor. Kita mempunyai sesuatu yang lain. Sesuatu hidup dalam keberuntungan dalam pandangan Allah. Kekuasaan, kekuatan kuasa lawan yang memperbudak kita sekalipun itu tidak berdaya ketika kita ada hidup pada posisi Allah telah berkenan kepada kita. Yang mati menjadi hidup, yang lemah menjadi kuat, yang susah dihiburkan, yang menangis menjadi puji-pujian, duka cita menjadi sukacita, yang terbungkam dalam berbagai keterbatasan dan ketidakberdayaan itu berubah menjadi tari-tarian. Yang tadi hidup dengan nestapa, duka cita yang luar biasa, semuanya berubah menjadi tari-tarian. Itulah waktu di mana Allah berkenan kepada kita. Hal yang kedua, dapatkah kita berada pada posisi Allah berkenan kepada kita?
dapat, saudara. Sangatlah dapat. Kita bisa berada dan hidup di dalam posisi Allah berkenan kepada kita. Lalu yang ketiga, kalau kita dapat hidup, tinggal dan hidup pada posisi Allah berkenan kepada kita, pertanyaannya adalah di mana dan kapan Allah berkenan kepada kita. Kita akan belajar firman Tuhan ini dari Perjanjian Lama, Imamat pasal 1. Di dalam ayat yang ketiga menjelaskan demikian. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Kata Tuhan yang dipakai dalam tulisan ayat firman Tuhan di sini, Imamat 1 ayat 3, itu menggunakan huruf besar semua. Kalau huruf besar dalam Perjanjian Lama, itu kata Tuhan dalam Perjanjian Lama, itu kalau huruf besar semuanya, maka itu adalah Yahweh, YHWH. Yahweh sendiri yang berbicara kepada kita. Dan firman Allah tadi mengatakan bahwa ketika orang berdosa membawa sebuah lembu, ya, domba atau kambing yang masih sehat, yang masih kuat, yang menurut aturan Taurat adalah kudus adanya. Begitu orang membawa miliknya, lembu miliknya, domba miliknya, korban miliknya itu kepada Allah di dalam bait Allah, maka Allah berkenan kepada orang berdosa itu oleh karena kekudusan, ketidakbercacatan dari domba atau lembu yang dibawa oleh orang berdosa itu. Saudara, jadi kapan? Kapan? Yaitu ketika orang berdosa membawa lembu atau domba yang tak bercacat di dalam bait Allah untuk dikorbankan. Ketika itu Allah berkenan kepada orang berdosa itu karena lembu atau domba itu. Demikian pula juga bagi kita yang keempat. Kalau begitu bagi kita bagaimana? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yohanes Pembaptis sedang membaptis orang, lalu muncullah Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Dan apa kata Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah, inilah dia anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Yohanes pasal 1 ayat 29 berkata demikian. Yohanes menunjukkan, memberitahukan kepada dunia bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang Allah sudah kasih, berikan dengan cuma-cuma kepada semua manusia. Kalau dalam Perjanjian Lama, orang berdosa sendiri yang harus menyiapkan domba atau lembu yang kudus, yang tak bercacat. Pada zaman ini, pada hari ini, ketika engkau dengan saya sedang hidup, dalam apalagi dalam minggu ini, dalam masa Paskah ini, saudara, perkataan Tuhan Yesus, perkataan Yohanes Pembaptis, ini perkataan ini juga untuk engkau dengan saya. Dia sedang memberitahu kepada engkau dengan saya, lihatlah, Yesus Kristus itu adalah anak domba Allah yang Allah berikan kepada engkau dengan saya dengan cuma-cuma. Saudara, apa yang harus kita buat? Yang harus kita buat adalah
kita terima di dalam hati kita bahwa benar Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang Allah kasih sama saya, yang Allah sudah berikan kepada saya. Kita menerima kebenaran ini dan menerima Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang Allah sudah berikan kepada engkau dengan saya, dan dia menjadi korban. Yang berikut, apalagi yang harus kita lakukan setelah kita terima di dalam hati kita bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang Allah sudah kasih kepada kita dengan cuma-cuma? Maka kita harus juga terima bahwa saya punya dosa itu Allah sudah pindahkan kepada Tuhan Yesus. Sesuai 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya dosa kita sudah dipindahkan kepada Tuhan Yesus yang adalah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Lalu karena dia sudah mengambil dosa kita sudah dipindahkan kepada dia, maka dia Yesus Kristus, anak domba Allah itu, yang sudah dihukum di kayu salib. Maka yang harus ada di dalam hati kita bahwa benar Yesus mati di kayu salib itu karena dosa saya. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang sudah menerima hukuman atas diri saya, atas dosa saya di kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang terakhir kita harus klaim bahwa oleh karena korban Kristus di kayu salib itulah Allah sedang berkenan kepada saya. Jadi Allah berkenan kepada saya bukan apa-apa atau siapanya saya, tetapi Allah berkenan kepada saya oleh karena Yesus Kristus, anak domba Allah yang saya sudah terima di dalam hati saya sebagai anak domba pemberian Allah dengan cuma-cuma yang mati gantikan saya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam masa Paskah ini, mari kita menempatkan diri pada posisi Allah berkenan kepada kita seperti. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari gunakan waktu masa Paskah ini untuk memastikan diri kita, untuk memastikan seluruh anggota keluarga kita, untuk memastikan semua komunitas kita, komunitas keluarga, komunitas gereja kita masing-masing, komunitas suku, komunitas marga dan bangsa kita, untuk kita hidup, menempatkan diri, hidup dan tinggal di dalam posisi Allah berkenan kepada kita. Saudara, ketika kita sudah menempatkan diri pada posisi Allah berkenan kepada kita, maka kebenaran Allah akan buktikan sendiri sesuai firman Tuhan yang hari ini kita dengar, bahkan lebih sesuai kebenaran Allah yang tercatat di dalam Alkitab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari ikuti saya berdoa untuk kita pastikan diri kita bahwa kita hidup di dalam posisi Allah sedang berkenan kepada kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur atas kasih Tuhan bagi kami. Mengucap syukur ya Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau sudah mengutus Yesus Kristus anak-Mu
sebagai anak domba Allah bagi kami. Anak domba Allah yang merupakan hadiah, pemberian dengan cuma-cuma kepada kami. Karena oleh anak dombamu ya Allah, maka Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan kepada kami. Karena itu ya Tuhan, pada hari ini hamba menyerahkan setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati pribadi lepas pribadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur karena Engkau adalah anak domba Allah yang Allah sudah hadiahkan kepada saya. Karena itu pada hari ini saya terima di dalam hati saya dan mengaku dengan mulut saya bahwa Yesus, Engkau adalah anak domba Allah, milik saya. Saya terima ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur Tuhan Yesus, sebagai anak domba Allah, Engkau sudah mati gantikan saya di kayu salib. Korban-Mu di kayu salib telah membuat hati Allah senang, telah menyenangkan Allah. Sesuai Imamat 1 ayat yang ke-9. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena Engkau adalah anak domba Allah yang telah menjadi milik saya mulai detik ini, maka Allah sudah berkenan kepada saya sesuai Imamat 1 ayat 3 dan Injil Yohanes 1 ayat 29. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayo mari kita pastikan diri kita ya berada pada posisi di mana Allah sedang berkenan kepada kita. Apapun itu pergumulan kita, mungkin masalah dosa yang sedang kita gumuli, mungkin itu masalah jasmani, mungkin itu masalah pribadi, masalah komunitas, masalah dengan masyarakat, suku dan bangsa, apapun dan bagaimanapun situasinya, ayo, ini kesempatan saudara. Mari kita pastikan diri kita ada dalam posisi Allah berkenan kepada kita sesuai firman Tuhan. Maka Allah sendiri akan menyatakan kebenarannya di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.